Erwin dan terdakwa nomor Yono SD adalah terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kedua terdakwa dalam keadaan sehat. Ya, pada hari ini adalah untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim. Baik, kami akan mulai putusan tersebut untuk dibacakan. Tapi sebelumnya apakah ada yang akan disampaikan lagi baik dari terdakwa, kemudian penuntut umum dan penasihat hukum? Ya, silakan ya. Jadi kami akan membacakan putusan. Putusan nomor 548/Piksus 2014/PN Bekalis. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bekalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum dengan jalan alternatif yang ke-1 sebagaimana diatur dan tindak pidana pada pasal 103 junto pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau kedua sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 109 junto pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ke-1 penuntut umum melanggar pasal sebagaimana melanggar pasal 103 junto pasal 116 ayat 1 huruf B dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan. 3. Unsur yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut. Ad 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini majelis hakim akan menggunakan pengertian dan fakta-fakta hukum seperti yang terurai di bawah ini. Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini majelis akan mengumumkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Bahwa sejak awal persidangan hakim ketua majelis menanyakan identitas lengkap para terdakwa dan dijawab terdakwa identitasnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Bahwa di persidangan para terdakwa mampu menjawab dan merespon apa yang terjadi di persidangan dengan baik. Menimbang berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam hal ini pun tidak terdapat kesalahan subjek, sehingga majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi. Sedangkan tentang apakah para terdakwa terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan akan dilihat dari unsur selanjutnya. Kedua, unsur yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan. Menimbang bahwa pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Menimbang bahwa pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimaksud bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Setio Budi Tomo dan bukti surat perihal laporan pengawasan BH Kabupaten Meranti tertanggal 19 November 2013 dan bukti surat berita acara pengawasan penataan AMDAL RKL RPL tertanggal 27 Agustus 2014 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau atau Kementerian Negara Lingkungan Hidup selama ini tidak pernah memberikan teguran atau sanksi apapun baik secara lisan ataupun tertulis terhadap PT NSP terkait penyimpanan sementara oli bekas dalam 4 drum tertutup dalam gudang permanen berlantai beton. Sedangkan laporan-laporan hasil pengawasan penataan lingkungan hidup dan dokumen AMDAL yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Kepulauan Meranti tidak ada menyatakan bahwa PT NSP adalah perusahaan penghasil limbah B3 dan tidak ada menyatakan bahwa PT NSP telah melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut tanpa izin. Menimbang berdasarkan keterangan ahli Dr. Khairul Huda SHMH menerangkan bahwa dari hasil pengawasan pelaksanaan AMDAL KIPL yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau misalnya sebagaimana tertuang dalam berita acara penataan AMDAL dan atau laporan hasil pengawasan, berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup dan atau dokumen-dokumen lainnya dalam hal ini dokumen tidak menyatakan PT Nasional Sagu Prima telah melakukan kegiatan yang memerlukan izin khusus, maka PT Nasional Sagu Prima tidak dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa PT NSP telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan cara menyimpan di dalam drum ditempatkan di gudang permanen dengan lantai beton sehingga tidak mencemarkan lingkungan terlihat dari adanya vegetasi rumput atau gramina yang tumbuh di sekitarnya dan telah memenuhi ketentuan dalam PP nomor 18 tahun 1999. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Nasional Sitohang khususnya dengan keterangan ahli Dr. Khairul Huda dan keterangan saksi Irman Sah serta bukti surat dan keterangan terdakwa
nomor diukur ST alias nomor sebagaimana yang telah majelis pertimbangan di atas bahwa PT NSP telah memiliki AMDAL dan izin lingkungan. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini tidak terpenuhi. Tiga, unsur yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Setio Budi Utomo, saksi Jan Peter Sembiring, saksi Alvin Azhar, saksi Adecas Eris Aryaman, diumumkan dengan keterangan terdakwa 1 Erwin dan terdakwa 2 Nowo Dipriyono ST alias Nowo ditemukan fakta hukum bahwa benar terdakwa 1 Erwin adalah pimpinan cabang di Selat Panjang, bahwa benar terdakwa 1 Insinyur Erwin sebagai pimpinan cabang di Selat Panjang Kabupaten Manado terpisah dari kegiatan pabrik, bahwa benar terdakwa 1 Erwin tidak mengerti mengenai pabrik baik dalam pengelolaan pabrik, pengelolaan limbah B3 maupun perizinan AMDAL, bahwa benar tidak ada perintah dari terdakwa 1 Insinyur Erwin kepada terdakwa 2 Nowo Dipriyono ST alias Nowo, bahwa benar terdakwa 1 Erwin tidak mengurusi operasional pabrik yang mana yang bertanggung jawab mengenai pabrik adalah terdakwa 2 Nowo Dipriyono ST alias Nowo sebagai manajer pabrik, bahwa benar yang menjadi manajer pabrik PT NSP adalah terdakwa 2 yang diangkat oleh HRD PT Sampurna dan bertanggung jawab kepada Head of Engineering, bahwa benar tugas terdakwa 2 Nowo Dipriyono ST sebagai manajer pabrik yang mana selaku koordinator terhadap asisten yang ada di pabrik untuk menjalankan kegiatan operasional pabrik sesuai budget yang sudah disetujui pihak perusahaan serta memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan promosi dan mutasi, bahwa benar terdakwa 2 Nowo Dipriyono ST alias Nowo dalam melakukan pengelolaan pabrik langsung berkoordinasi dengan kantor pusat tidak melalui terdakwa 1 Insinyur Erwin. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa 1 Insinyur Erwin tidak ada hubungannya dengan pengelolaan pabrik karena dalam struktur organisasi adalah terpisah menurut bukti surat memorandum nomor 140/SH/AHO/HR/07/13 tertanggal 9 Juli 2013 dan tidak ada perintah dari terdakwa 1 Insinyur Erwin kepada terdakwa 2 Nowo Dipriyono ST alias Nowo yang mana dalam melakukan pengelolaan pabrik terdakwa 2 langsung berkoordinasi dengan kantor pusat tidak melalui terdakwa 1 Insinyur Erwin. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur ketiga dalam pasal ini tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ke-1 ini tidak terpenuhi, maka majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum, yaitu pada pasal 109 junto pasal 116 ayat 1 huruf B dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Setiap orang 2 yang melakukan usaha dan garis miring atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, majelis hakim akan mengungkapkan pengertian dan fakta-fakta hukum seperti yang terurai di bawah ini. Ayat 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, yang dalam kasus ini adalah para terdakwa selaku subjek hukum pribadi. Bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini pun tidak terdapat kesalahan subjek, sehingga majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi. Sedangkan tentang apakah para terdakwa terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan akan dilihat dari unsur selanjutnya. Ayat 2. Unsur yang melakukan usaha dan garis miring atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Bahwa benar pabrik pengelolaan Pulau Sabu menjadi kebun sabu PT NSP beroperasi sejak Juni 2012, bahwa benar kegiatan pembangunan pabrik sabu PT NSP telah memperoleh kesepakatan kerangka ajuan AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berdasarkan keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis nomor 27/KPTS nomor 6/2012 tentang kesepakatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (AMDAL) kegiatan pembangunan pabrik sabu beserta fasilitas pendukungnya PT Nasional Sabu Prima Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tertanggal 15 Juni 2011 yang merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan yang berlaku saat penyusunan dokumen AMDAL. Timbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi Setio Budi Utomo, saksi Irmansyah, saksi terdakwa 2 Nowo Dipriyono ST alias Nowo bersesuaian dengan bukti surat Kepala BLH Kepulauan Meranti nomor 660/1/2013/165 Barihal laporan hasil pengawasan 2013 tanggal 19 November 2013 dan bukti surat berita acara pengawasan penataan AMDAL RKL RPL tertanggal 27 Agustus 2014. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau atau Kementerian Negara Lingkungan Hidup
selama ini tidak pernah memberikan teguran atau sanksi apapun, baik secara lisan ataupun tertulis terhadap PT NSP terkait dengan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Khairul Huda SMH yang menerangkan bahwa dari hasil pengawasan pelaksanaan AMDAL, UPL yang dilakukan oleh BLH Provinsi Riau, misalnya sebagaimana tertuang dalam berita acara penataan AMDAL, RKL, RPL atau laporan hasil pengawasan berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup dan AMDAL atau UKL, UPL atau dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal dokumen-dokumen tersebut tidak menyatakan PT Nasional Sabu Prima telah melakukan kegiatan yang memerlukan izin khusus, maka PT Nasional Prima tidak dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menimbang bahwa laporan hasil pengawasan tertanggal 4 November 2013 yang dilampirkan pada Surat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 660.1/BLH/11 Romoli /2013/165 perihal laporan hasil pengawasan 2013 tertanggal 19 November 2013 menyatakan bahwa dokumen lingkungan PT NSP telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa pada halaman 163 yang mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup nomor 14134/LH/KP/2013 memberikan tenggang waktu bagi perusahaan-perusahaan untuk melengkapi izin-izin pengelolaan lingkungan sampai Juni 2015. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Menteri Lingkungan Hidup nomor 14134/LH/KP/2012/2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang melindungi pola lingkungan hidup, poin 2 huruf D menyatakan gubernur atau bupati atau wali kota sesuai kewenangannya menerapkan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf C paling lambat 18 bulan sejak surat edaran ditetapkan. Menimbang bahwa berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup nomor 14134/LH/KP/12/2013 tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa penerapan sanksi terhadap PT NSP atas pelanggaran izin lingkungan baru dapat dilaksanakan setelah bulan Juni tahun 2015. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini tidak terpenuhi. Menimbang bahwa dalam seluruh unsur pertimbangan di atas, unsur dalam dakwaan ke-1, dakwaan kedua penuntut umum tidak terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak terbukti. Satu, menyatakan terdakwa 1 Insinyur Erwin dan terdakwa 2 Nowo Dwi Priyono SD alias Nowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Insinyur Erwin dan terdakwa 2 Nowo Dwi Priyono alias Nowo oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut. 3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Memerintahkan barang bukti berupa 1. Barang bukti yang ditemukan di pabrik PT NSP sebagai berikut. 4. Drum limbah B3 berupa oli bekas lebih kurang 180 liter dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita melalui terdakwa 2 Nowo Dwi Priyono alias Nowo. 2. Barang bukti berupa dokumen sebagai berikut tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 oleh kami, Sarah Louis sebagai Hakim Ketua Majelis, Pelki Salahuddin dan Reni Hidayati, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu Aminah, panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan dihadiri Miko Sitohang, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, serta di hadapan para terdakwa didampingi penasehat